Sistem pengapian konvensional. Pengertian dari sistem pengapian adalah rangkaian mekatronika yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik bertegangan tinggi dengan input bertegangan rendah, di mana sistem pengapian konvensional sendiri adalah sebuah rangkaian mekatronika yang dibuat secara sederhana bertujuan untuk membangkitkan percikan api pada busi dengan interval waktu tertentu. Pada sistem pengapian konvensional itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada baterai, kunci kontak, ignition coil, platina atau circuit breaker, ada kondensor, ada distributor yang mana di dalamnya terdapat rotor dan komponen-komponen lain. Kemudian ada kabel bertegangan tinggi. Yang terakhir yaitu busi. Di mana baterai di situ sebagai suplai utama menuju kunci kontak, menuju ignition coil, kemudian dari ignition coil terdapat dua kumparan yaitu kumparan primer dan sekunder. Kemudian dari kumparan primer disalurkan ke platina atau circuit breaker yang dihisap percikannya oleh kondensor dan menuju ke massa. Setelah itu diteruskan dari ignition coil menuju ke distributor yang mana di sana ada rotor. Rotor sendiri berfungsi untuk membagi arus menuju busi sesuai dengan waktu pengapian yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tipe engine tersebut. Yang pertama yaitu baterai, yaitu sumber arus utama. Di situ terlihat di mana ada gambar baterai. Baterai sendiri di dalamnya terdapat kisi-kisi yang isinya yaitu sering orang-orang sebut timbel. Namun di bahasa teknik itu adalah besi campuran yang dapat menahan arus listrik. Ya benar memang itu timbel, di mana bahan tersebut bila diberikan cairan asam yang mengandung arus listrik atau akisir, itu akan menyimpan arus dan memiliki arus di dalamnya. Baterai sendiri berfungsi sebagai sumber arus utama atau suplai arus utama pada sebuah kendaraan, di mana kita lebih fokus kepada sistem pengapian, yaitu baterai sebagai sumber di mana pengapian kendaraan tersebut bisa menyala. Sebelumnya ada baterai tersebut selain berfungsi sebagai penyimpan arus atau suplai arus utama, juga penyetabil arus, di mana saat terjadi pengisian arus di situ akan masuk ke baterai sebagai penyetabil arus yang akan disuplai menuju ke komponen-komponen yang ada, termasuk sistem pengapian. Apabila baterai tersebut mengalami kendala ataupun mengalami rusak, sistem pengapian akan berfungsi namun kurang baik. Bahkan mungkin bisa terjadi malfungsi dari sistem pengapian tersebut. Kemudian dari baterai menuju kunci kontak. Pada kunci kontak ini itu terdapat 4 ataupun lebih soket yang fungsi dari masing-masingnya yaitu mengantarkan arus menuju ke komponen-komponen kelistrikan yang ada pada kendaraan. Fungsi dari kunci kontak yaitu memutus dan menghubungkan arus sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita ingin memposisikan kontak untuk mengantarkan arus kepada kendaraan misal aksesoris ataupun starter ataupun saat kendaraan hidup, itu menggunakan kunci kontak. Di mana kunci kontak sendiri berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus utama yang menuju sistem kelistrikan pada kendaraan lebih spesifiknya. Karena kita sedang membahas mengenai sistem pengapian konvensional. Apabila kunci kontak ini rusak, arus tidak dapat disalurkan dari baterai menuju ke komponen kelistrikan yang lain.
karena kunci kontak merupakan saklar utama dari semua sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan. Kemudian dari sistem kelistrikan ini yaitu kunci kontak menuju ke ignition coil. Selanjutnya pada sistem pengapian konvensional yaitu ada kuil. Di dalam kuil itu terdapat beberapa komponen juga, yaitu ada terminal primer, ada koil primer, ada koil sekunder, ada terminal primer, di dalamnya juga ada iron core, sekunder coil, ada terminal output sekunder. Di mana kuil itu akan berfungsi ketika arus dari kunci kontak mengalir menuju terminal primer. Dari terminal primer, arus akan terinduksi oleh lilitan, di mana jumlah lilitan itu lebih sedikit dari lilitan kumparan sekunder, tapi jumlah ukuran kawatnya itu lebih besar daripada kumparan sekunder. Kumparan primer ini berfungsi untuk menginduksi kuil di mana nanti terminal primernya akan menempel pada platina atau breaker point. Saat platina atau breaker point nanti membuka, arus dari kumparan sekunder akan terinduksi dan kumparan sekunder akan mengeluarkan arus menuju terminal output, dan dari terminal output akan dibawa ke distributor. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai koil, di mana koil itu juga berfungsi menaikkan daya dari 12 volt menjadi daya lebih dari 10 kV ataupun lebih untuk melakukan penyalaan bunga api atau memercikan bunga api pada busi dan menyalakan kendaraan. Namun juga ada komponen lain yaitu platina yang berada di distributor selain ada rotor dan kondensor. Dari primer coil atau ignition coil tadi menuju ke distributor. Distributor sendiri itu terdapat bodi distributor, ada poros distributor, di dalamnya ada poros knob-nya, ada distributor berguna untuk menggerakkan breaker point supaya dapat memutus dan menghubungkan arus dari primer coil yang akan menimbulkan induksi dan membuat kumparan sekunder menghasilkan arus tinggi. Dalam distributor sendiri itu berguna untuk membangkitkan arus ke busi sesuai dengan waktu penyalaan busi. Pada distributor dapat beberapa komponen lain, di mana beberapa komponen tersebut itu berfungsi untuk membantu sistem pengapian. Selanjutnya pada pengapian konvensional itu terdapat kabel tegangan tinggi, di mana kabel tegangan tinggi ini berfungsi untuk menghantarkan arus yang besar tadi dari distributor atau dari coil menuju ke busi, di mana ada bagian-bagian pada kabel tegangan tinggi tersebut. Ada isolasi back dalam tegangan tinggi atau EPDM, ada kabel tembaga lapis perak, ada tabung silikon isolator sangat elastis untuk temperatur sampai 200 derajat Celcius, tahan terhadap bensin dan oli. Kenapa menggunakan bahan yang seperti itu? Karena kabel tegangan tinggi ini kadang terkena cipratan bensin atau mungkin tersiram bensin atau mengalami suhu panas di dalam kap mesin karena pembakaran yang terjadi pada mesin dan uap panas yang dihasilkan dari kendaraan tersebut. Di mana menggunakan kabel tembaga atau lapis perak itu karena menghantarkan arus lebih baik daripada kabel yang lain dengan gulungan yang besar. Dengan tahanan yang kecil atau hambatan yang kecil, arus akan mengalir lebih lancar, lebih cepat
karena hambatannya kecil. Diberikan isolator agar tidak memercik pada benda-benda lain dan fokus masuk ke busi. Dan kabel busi sendiri menghantarkan arus itu yang keluar dari koil menuju busi. Kenapa digunakan kabel? Karena arus tidak dapat mengalir tanpa melalui media kabel. Kemudian ada busi. Busi sendiri, ya ada busi. Pada sistem pengapian konvensional, busi sendiri itu terbagi menjadi beberapa komponen lagi. Dari yang paling ujung dalam kepala silinder atau dalam ruang bakar itu ada ground electrode sebagai jarak hantar dari center electrode menuju ke ground agar arus memercik. Ada isolator projection, yaitu sebagai pelindung agar center electrode itu tidak memercikkan api ke samping sisi ulir. Kemudian ada gasket atau yang sering disebut perpak atau ring perapat. Kemudian ada material seal, ada isolator, ada terminal, di mana busi memercikkan api di ruang bakar untuk memulai pembakaran. Kemudian ada distributor. Seperti pada di gambar, distributor itu seperti itu. Ada body distributor, ada poros distributor, ada knob yang berfungsi untuk menggerakkan breaker point, ada gigi poros knob yang berkaitan dengan camshaft. Di mana pada distributor sendiri itu terdapat platina. Platina berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang berasal dari kumparan primer koil ke pengapian dan ke massa. Kemudian seperti yang dapat dilihat pada gambar, dalam gambar sendiri terlihat bagaimana bentuk platina, ada celah air gap, ada fix point, ada di situ ada plat yang berguna untuk sebagai pegas menggerakkan platina tersebut. Kemudian ada poros knob yang berfungsi menggerakkan platina tersebut untuk menempel dan membuka. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor sendiri berfungsi untuk menyerap loncatan bunga api yang tidak terpakai pada sirkuit breaker atau breaker point. Kondensor sendiri terletak pada bagian platina di sekitar distributor, bisa di dalam maupun di luar. Jadi bentuk dari kondensor sendiri seperti dapat dilihat di gambar, yaitu seperti ini. Tabung, kemudian ada dudukan baut, lalu ada kabel yang ditempelkan ke platina. Selanjutnya ada rotor. Rotor sendiri berfungsi menerima tegangan tinggi dari koil dan mendistribusikan tegangan tersebut ke masing-masing terminal pada distributor kap sesuai dengan urutan pengapian, di mana rotor ini akan menghantarkan arus melalui kabel tegangan tinggi menuju ke busi agar busi memercikkan bunga api dan dapat menyalakan engine atau melakukan pembakaran. Seperti pada gambar, biasanya sistem pengapian konvensional menggunakan rotor berbentuk seperti ini. Ada juga bentuk lain, namun lebih banyak yang menggunakan bentuk yang seperti ini, seperti pada kendaraan kijang atau mungkin pick up dari Mitsubishi SS, Colte, ada dari Futura juga menggunakan seperti ini. Hampir sama, mungkin ada perbedaan bentuk sedikit, namun tidak jauh berbeda dan fungsinya juga sama. Fungsinya sama, tidak ada perbedaan dari fungsi, namun hanya bentuknya yang berbeda. Hati-hati dalam perakitan komponen di dalam distributor. Di situ dapat terjadi percikan bunga api atau listrik yang sangat besar karena
dari arus yang diterima dalam distributor, yaitu arus yang berasal dari koil, di mana koil sendiri memiliki kumparan induksi yang menimbulkan arus. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai komponen dari sistem pengapian konvensional. Mohon maaf apabila masih ada banyak kurang. Saran dan kritikan saya tunggu. Semoga semakin baik setiap harinya. Jangan lupa like dan subscribe agar akun ini terus dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan membagikan sedikit informasi yang mungkin kadang tak terpakai namun dibutuhkan bagi kalian. Yang penting tetap semangat dan stay healthy, di mana banyak penyakit pada tahun-tahun ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.